Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, masih berkaitan dengan pajak, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rumah bebas PPN. Ya, jadi ada fasilitas baru dari pemerintah, rumah bebas PPN. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah telah menerbitkan PMK nomor 21 tahun 2021 yang berkaitan dengan PPN ditanggung pemerintah ya, atas rumah ya, atau rumah bebas PPN. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas kira-kira jenis rumah mana yang ditanggung pemerintah PPN-nya, kemudian berapa lama dan berapa kriteria harga dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. PPN ditanggung pemerintah itu atas apa gitu, atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun, termasuk di dalamnya adalah rumah toko dan rumah kantor yang termasuk kategori tempat tinggal. Nah, kriteria dianggap sebagai penyerahan ya, penyerahan nanti yang ditanggung pemerintah tentunya adalah yang pertama adalah ditandatanganinya akte jual beli atau diterbitkannya surat keterangan lunas dari penjual. Nah, jadi persyaratannya ini akte jual beli atau surat keterangan lunas dari penjual ya, serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan berita acara serah terima atau BAST. Ya, jadi ini persyaratannya akte jual beli atau surat keterangan lunas serta penyerahan hak secara nyata yang dibutuhkan dengan berita acara serah terima atau BAST. Nah, kemudian fasilitas ini berlaku untuk berapa lama ya? Ternyata hanya berlaku untuk masa Maret sampai dengan Agustus 2021, jadi 6 bulan ya. Kalau kita lihat di mass media ya, pengusaha properti menginginkan masa berlakunya pembebasan PPN ini misalnya ada yang berpendapat 1 tahun dan sebagainya. Tetapi yang jelas di dalam PMK hanya disebutkan Maret sampai Agustus. Jadi sebagai konsumen monggo silahkan kalau mau memanfaatkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kriteria rumah yang seperti apa yang memperoleh fasilitas ini ya. Jadi pertama adalah harga jual maksimal 5 miliar ya. Jadi cukup besar ya, cukup apa namanya, diserahkan secara fisik ya pada periode pemberian insentif ya. Jadi Maret sampai Agustus. Kemudian merupakan rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni, diberikan maksimal 1 unit rumah tapak atau unit hunian rumah susun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, berapa besarnya tarif PPN yang ditanggung pemerintah? Yang pertama adalah untuk rumah, rukan, ya, ruko, rumah apartemen dan sebagainya yang mempunyai harga jual maksimal 2 miliar, ya, maka fasilitasnya adalah 100% ya, PPN ditanggung pemerintah. Sedangkan kalau harga jual rumah tapak atau rumah susun lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar, maka memperoleh fasilitas bebas PPN atau PPN ditanggung pemerintah sebesar 50%. Jadi kalau 100% berarti 10% dari harga beli atau harga jual. 50% berarti 50% kali 10% kali harga jual ya. Kalau harga jualnya misalnya 3 miliar ya berarti 3 miliar kali 10% kali 50%. Kalau harganya misalnya 1 miliar ya berarti 10% kali 1 miliar. Ya, itulah PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi lumayan besar kalau kita membeli pada saat periode Maret sampai Agustus 2021. Nah, kemudian ini ya, apabila telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan untuk transaksi yang pembayarannya paling lama bulan Januari, PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode pemberian PPN ditanggung pemerintah berdasarkan PMK ini ya. Nah, kemudian
ini berkaitan dengan, penjual ya, pengusaha kena pajak ya. Maka, pertama kewajibannya adalah membuat faktur pajak, yang kedua adalah membuat laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah ya. Nah, pada saat kita atau pengusaha kena pajak membuat faktur pajak, maka harus mencantumkan kata-kata PPN ditanggung pemerintah X PMK nomor 21 garis miring PMK 10 tahun 2021. Kemudian untuk yang 100% maka faktur pajaknya 07 dengan DPP 100%. Untuk tarif 50% faktur pajak dengan kode 01 dengan DPP 50% dan faktur pajak 07 dengan DPP 50%. Kemudian yang berikutnya harus mencantumkan NPWP atau NIK pembeli ya. Jadi ini harus datanya harus lengkap ya. Kalau misalnya ini tidak dicantumkan maka dianggap faktur pajak yang tidak lengkap ya. Kemudian yang kedua adalah membuat laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah ya, faktur pajak yang dilaporkan di dalam SPT masa PPN. Nah, ini berkaitan dengan uang muka ya. Di dalam pasal 4 ayat 3 PMK ini ya, uang muka atau cicilan sebelum berlakunya PMK ini dapat diberikan PPN ditanggung pemerintah ya pada saat dimulai apabila ya syaratnya adalah apabila dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali paling lama 1 Januari 2021. Kemudian dilakukan pada periode pemberian insentif ya, berarti bulan Maret sampai Agustus. Kemudian PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode pemberian PPN ditanggung pemerintah. Nah, ini contohnya, ilustrasinya ya. Karena ini uang muka dibayar Desember tahun 2020, maka dia tidak mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah sesuai dengan PMK 21. Nah, kemudian contoh ini ya, ini uang muka dibayar pada bulan Januari. Nah, kemudian bulan Februari cicilan pertama, Maret cicilan kedua, dan seterusnya sampai cicilan ke-6 lunas ya. Maka yang mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah adalah bulan Maret ya, berarti cicilan kedua, 3, 4, 5, dan pelunasan ya di sini ya. Jadi syaratnya di sini adalah ada akte jual beli ditambah dengan berita acara serah terima atau surat keterangan lunas ditambah berita acara serah terima. Jadi ini yang kalau di contoh yang di sini yang ditanggung pemerintah hanya sini ya. Nah, kemudian kalau misalnya belinya cash pada masa periode ini ya berarti tidak ada masalah ya. Kalau misalnya cash bulan April gitu ya atau bulan Mei dan sebagainya ya berarti tidak ada masalah. Baik, kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya adalah yang kemudian yang tidak mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah ya, apabila dilakukan setelah berakhirnya periode PPN ditanggung pemerintah, dilakukan sebelum berlaku PMK ini, dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan, kemudian tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan, kan tidak melaporkan laporan realisasi ya. Jadi kalau misalnya eh, kita misalnya nanti dikenakan seperti ini tetapi tidak lengkap misalnya ya, tidak sesuai faktur pajak sesuai ketentuan gitu kan, maka fasilitas ini akan tidak berlaku ya. Jadi akan dikenakan PPN sebesar 10% ya. Baik, terima kasih. Demikian mudah-mudahan ini menambah wawasan dan bagi teman-teman yang belum ataupun sedang berencana untuk membeli rumah dalam bulan ini bisa direalisasikan dan mendapat rumah ideal sesuai idaman ya. Jadi dan mendapat potongan PPN sebesar 10% ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.